4 hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara, ini saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Yang kedua, saya bicara tentang 2 hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asyari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023, tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Tentang hubungan saya dan Ganjar, ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Itu tadi apa istilahnya? Ya, tabayun, klarifikasi pernyataan Pak Mahfud MD pasca Pilpres yang memang seperti hilang itu ya. Tapi bahwa tadi sudah dijelaskan Pak Mahfud MD habis umroh ya. Begitu kampanye terakhir, beliau langsung umroh. Jadi saya memang lebih sepakat. Pak Mahfud MD memang harus begitulah, mengabdi kepada bangsa dan negara dari sisi keilmuan dan kepakarannya di bidang hukum, menjadi penceramah tentang hukum, mengisi seminar-seminar tentang hukum gitu loh. Atau kalau misalkan nanti dipakai lagi oleh kabinetnya Pak Prabowo, walau alam biswab ya, ini Pak Prabowo yang tahu. Ya nggak tahu ya, kalau kementerian yang cocok buat Pak Mahfud MD ya kepakaran hukum ya di bidang hukum, mungkin Menko Polhukam lagi, mungkin kalau dipakai lagi, atau kehakiman, kejaksaan gitu ya, Mahkamah Agung dan seterusnya. Itu menurut saya yang paling pas buat Mahfud MD. Itu pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Menurut saya beliau nggak pas ikut terjun di politik praktis kayak kemarin hingar-bingar ikut kampanye, karena beliau memang basicnya bukan politisi gitu ya.
beliau adalah akademisi, pakar hukum. Ya kalaupun dulu pernah menjadi anggota DPR RI itu kan sistemnya kan beda dengan hari ini. Gitu ya. Dulu kan masih sistem perwakilan penunjukan, jadi nggak ikut hingar-bingar di pemilihan presiden secara langsung seperti ini, yang provokasinya luar biasa kanan kiri. Jadi kemarin waktu-waktu kampanye kita seperti melihat Pak Mahfud bukan Pak Mahfud gitu loh. Dan banyak pernyataan yang blunder karena memang dari dalam situasi dan kondisi hingar-bingar, heroisme, provokasi dan sebagainya kan susah untuk mengontrol diri gitu ya. Dan hari ini sepertinya sudah kembali lagi profil dan jati dirinya Pak Mahfud sebagaimana sebelumnya. Hanya tadi memang ada statement yang menurut saya dua sisi gitu ya. Satu sisi beliau tidak khawatir setelah ini pemilu selesai dia mau ngapain gitu ya. Ya saya kira nggak perlu khawatir, selevel Pak Mahfud MD pasti akan tetap sibuk. Dari sisi keilmuan hukumnya pasti akan banyak yang mengundang beliau untuk ngisi-ngisi seminar-seminar tentang hukum ya. Pasti itu. Kampus-kampus perguruan tinggi juga pasti membutuhkan ilmunya beliau. Tapi yang kedua tadi yang mengatakan bahwa beliau punya pengalaman mengadili konflik pilkada, sehingga kemudian ada beberapa kasus pilkada diulang dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya seolah-olah ngompori gitu ya. Seolah-olah ngompori dalam konteks pilpres hari ini di mana beliau ikut menjadi pemainnya gitu. Ini persoalannya. Sehingga antara fakta itu dan fakta dia sebagai pemain politik hari ini menjadi rancu gitu. Saya tidak yakin seandainya beliau dalam posisi pengamat atau praktisi hukum murni, bukan pemain, tidak ikut menjadi cawapres seperti hari ini, mungkin suaranya akan berbeda. Tapi karena beliau adalah sekaligus juga pemain ya, wasit tapi juga pemain kan, jadi kan susah. Jadi ada kesan bahwa ini semacam kompor gitu ya, semacam kompor untuk memanasi, ngompori kelompok-kelompok khususnya ya 01 dan 03 yang hari ini masih terus sibuk, masih terus bersuara bahwa pemilu ini diklaim dituduh curang gitu. Sehingga menjanjikan seolah-olah bahwa pilpres ini bisa diulang, pilpres ini bisa dibatalkan dan lain sebagainya gitu. Orang akan menilai itu arahnya. Jadi seolah-olah memberikan semangat bahwa pemilu ini bisa diulang gitu, atas berbagai macam tuduhan-tuduhan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di pilpres. Pasti itu karena beliau pemain gitu loh. Lain halnya kalau beliau bukan pemain, mungkin pasti anggapan itu tidak akan terjadi. Saya kira dugaan-dugaan pelanggaran juga masih terus diproses baik oleh tim 0103 ke Bawaslu. Seperti apakah nanti hasilnya, atau juga mungkin Mahkamah Konstitusi yang tentu saja menjadi lembaga hukum paling pol ya untuk mengadili itu, ya kita akan lihat dan tunggu bersama-sama seperti apakah hasilnya, dan tentu saja pasti itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya masing-masing. Banyak yang salah paham, ya misalkan ada pelanggaran money politik yang dilakukan oleh tim relawan capres-capres tertentu. Seandainya terbukti melakukan money politik yang dilakukan oleh relawan ini, yang dihukum ya relawannya ini, yang melakukan money politiknya itu. Dan tidak serta-merta kemudian membatalkan hasil pilpres ini. Begitu juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalkan tentang pencoblosan kertas suara yang dilanggar, mencoblos di luar jadwal, mencoblos sendiri, atau KPPS-nya mungkin curang, nyoblos di luar, tiba-tiba sudah dicoblos, sebagaimana video-video yang sudah beredar itu, yaitu yang dihukum ya KPPS-nya atau pelakunya. Tidak serta-merta kemudian bahwa
pemilu ini dibatalkan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut, bukan. Kecuali bahwa pelanggaran itu secara masif diinstruksikan oleh ketua KPU-nya, misalkan Pak Hasyim Asy'ari, misalkan ada bukti menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten untuk mencoblos paslon tertentu, misalkan ada buktinya. Lah itu yang kayak gitu-gitu mungkin bisa diulang. Itu berarti tidak adil. Ada indikasi terlibat KPU bermain, misalkan begitu. Atau ada indikasi Pak Prabowo misalkan, atau Pak Ganjar atau Pak Anies memerintahkan relawannya untuk membagi uang, ada buktinya, data faktanya ada, mungkin bisa yang kayak gitu-gitu. Tetapi itu politisi-politisi pasti sudah mengantisipasi, yaitu semua politisi tahu lah permainan-permainan kayak gitu-gitu, sehingga kemudian susah dibuktikan oleh hukum. Dan ini tidak hanya persoalan pilpres, tapi hampir seluruh pemilu di Indonesia ya banyak hal-hal kayak gitu, money politik berseliweran tapi tidak susah dibuktikan. Gitu. Termasuk jangankan pilpres, pilgub, pilbub, caleg juga begitulah, lurah juga gitu. Ya ini kalau yang masalah ini PR kita bersama. PR kita bersama untuk mengedukasi masyarakat dari tahun ke tahun, ya tidak mudah memang. Bagaimana agar ke depan pemilu apapun tingkatannya ya, pilkada, pilgub, pemilu, pilpres, caleg bisa berjalan dengan jujur, adil, terhindar dari sejumlah pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.